Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi. Bagaimana? Anda senang bernyanyi? Amin. Ya, kalau senang bernyanyi ya, jangan sampai ketinggalan satu lagu. Seringkali datang sudah nyanyi satu lagu kan ketinggalan satu lagu, betul nggak? Ya, jadi karena kita senang bernyanyi ya, dan jangan sampai di sini masih utak-atik HP katanya senang bernyanyi, betul nggak? Ya, senang bernyanyi berarti tinggalkan semuanya, kita bernyanyi dengan apa? Segenap-genap hati kita, betul nggak? Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di 1 Petrus pasal 1 ya. 1 Petrus pasal 1 ya. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19. LAI memberi judul kekudusan dan kasih persaudaraan. Mari saya membacanya dan jemaat tolong perhatikan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu bodohanmu, tetapi hendaklah kamu dikudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sungguh Tuhan ingin memahami kehendak-Mu dalam hidup kami sebagai anak-Mu, sebagai orang yang telah Engkau tebus, lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, bukan dengan properti, tetapi ditebus dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat, yang mulia, yang kudus, yang mahal. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolonglah kami memahami kehendak-Mu, menuruti kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami mengejar kekudusan. Pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kebetulan saya sudah siap khotbah ini, dan tadi pagi Pak Sitorus tanya di sekolah minggu, ada 2 kelompok orang Kristen yang kelihatannya agak bertolak belakang. Ada kelompok Kristen yang tiap kali jatuh dalam dosa, sepertinya dia hilang keselamatan. Minggu depan maju lagi ke depan, terima Tuhan Yesus lagi.
Ulang-ulang, tiap kali maju terima Tuhan Yesus. Yang mana yang sungguh serius? Karena dia pikir, dia habis dari sini terima Tuhan Yesus, berdoa dan semuanya nyanyi. Nanti pulang sampai di lapangan parkir, dia berdosa lagi, marah-marah orang. Wah, dia sudah akan ke neraka. Ya. Kemudian, minggu depan dia maju lagi terima Tuhan Yesus. Bagaimana ini kalau sudah begitu? Ada lagi, saya tahu ada gereja yang pernah datang sama saya juga. Sekarang ini saya bahkan blok dia, itu orang. Aduh, Pak Suento, kita tidak boleh mengucapkan minta maaf, mohon ampun sama Tuhan, sedikit pun tidak boleh. Kenapa? Karena begitu katanya, berarti engkau menganggap bahwa Tuhan belum mengampuni kamu. Kamu belum diampuni, kamu belum menerima pengampunan dari Tuhan. Padahal kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Berapa banyak dosa kita sudah diampuni? Sudah selesai semuanya. Ya kalau semuanya, tidak usah minta ampun lagi. Waduh, ini bagaimana ini kalau begitu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ini, saya bilang kita ini mesti memahami, memahami inti permasalahannya, sehingga kita bersikap dengan benar. Kita bersikap dengan benar. Yang tepat seperti apa? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di perikop Alkitab yang barusan kita baca ini ada kasih tahu. Tuhan menuntut kita hidup kudus, katanya. Tuhan menuntut kita hidup kudus. Ya, di sini bahkan dikatakan, ada tertulis katanya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus hidup kudus, kamu harus mengejar kekudusan. Di dalam surat Ibrani, Paulus bilang, tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Allah. Dan di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus sendiri di khotbah di bukit berkata, hendaklah engkau kudus sebab Bapamu di sorga kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini dasarnya bukan orang kudus, orang berdosa. Orang berdosa. Dan karena orang berdosa inilah tidak bisa masuk sorga. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah berdosa dan tidak bisa masuk surga. Dan dosa harus selesai baru bisa masuk surga. Karena surga tempat kudus dan Allah pribadi yang maha kudus baru bisa menghampiri Allah. Nah, gimana cara penyelesaian dosanya? Saya seringkali berkata bahwa berbagai agama dan lain sebagainya mengajarkan bahwa dosa diselesaikan. Ada yang dengan amal ibadah dan lain sebagainya, ada yang dengan sakramen, dengan ritual dan berbagai-bagai cara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya Alkitab berkata cuma satu, dosa itu dihukum baru selesai. Dan semua pemerintah di muka bumi memakai cara ini. Oleh sebab itulah kalau orang sudah melanggar KUHP masuk penjara, dan kemudian selesai menjalankan masa penghukumannya boleh keluar, selesai. Jadi penghukuman menyelesaikan dosa di hadapan hukum pemerintah. Nah, sama itu dari mana manusia dapat itu? Dari Tuhan. Hukuman menyelesaikan dosa. Maka itulah dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itulah sebabnya Allah rencana kirim juru selamat. Dan sebelum juru selamat datang, suruh manusia mempersembahkan korban domba sebagai prototipe, simbolisnya, bahwa dosa diselesaikan dengan disembelih. Setelah disembelih seekor domba dipoleskan di pintu, malamnya malaikat maut lewat, nggak dibunuh lagi anak sulungnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus datang. Inilah anak domba Allah yang sesungguh-sungguhnya. Domba yang kalian sembelih mungkin udah jutaan itu hanyalah simbolnya, prototipenya saja. Yang inilah dia, Tuhan Yesus sikatnya terpaku di atas kayu salib. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semalaman diolok-olok, dijadikan permainan, sampai jubahnya dibuang undi. Mereka bilang dia kan raja, dia bilang dia raja, kita kasih mahkota, tapi mahkotanya duri, saudara, sehingga duri ditancapkan di kepalanya. Anda tahu kalau kepala ini kalau luka, darahnya bercucuran, makanya dicambuk 40 kali
Karena Pilatus pikir kalau dicambuk mungkin mereka puas, nanti nggak tuntut-tuntut lagi yang lain-lain. Setelah dicambuk 4 kali, 40 kali nggak mau, mereka tetap bilang dia harus mati. Jadi plus akhirnya. Tadinya hukuman mati kan cukup, nggak usah dicambuk. Kalau dicambuk dipikir, ya adalah kalau dicambuk nanti dia bisa ini orang-orang Yahudi udah puas dah gitu. Ternyata nggak puas-puas mereka. Mereka menuntut dia mati. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, dan di dalamnya ada dosa saya dan dosa saudara di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Allah datang dalam wujud manusia, ya, menanggung hukuman dosa manusia, dan manusia hanya perlu bertobat dan percaya. Ini kabar baik. Ini Injil. Injil itu artinya kabar baik. Ya, ini kabar baik. Kabar baik yang harus dikumandangkan, diberitakan, diwartakan kemana-mana. Ya, gak usah pakai toa. Ya, bikin pusing tetangga. Kita beritakan dengan cara yang lebih manis, lebih santun, bahwa ini kabar baik, kabar bahwa manusia boleh masuk surga sekarang. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang diperlukan itu apa? Yang diperlukan hanya bertobat. Bertobat itu artinya apa? Mengaku salah dan menyesal. Mengaku salah dan menyesal. Ini namanya tobat. Kalau sudah mengaku salah dan menyesal, ya, curi motor digebukin oleh semua orang, babak belur, tobat, ngaku salah dan menyesal, masuk surga? Oh, belum. Ya. Ini tobat dari curi motor. Ya. Nah, yang bikin masuk surga apa? Bertobat dan percaya. Percaya apa? Percaya apa? Percaya Yesus Allah, Yesus anak Allah. Iblis lebih percaya dari kamu. Malah iblis bilang apa? Ya, dia bilang, apakah sebelum waktunya mereka akan diturunkan ke neraka? Iblis bilang enggak. Kalau gitu izinkan kami masuk ke dalam babi itu. Ya, begitu. Iblis tahu dia anak Allah. Iblis tahu dia siapa. Percaya bukan percaya, tahu persis. Nah, sebenarnya yang dituntut percaya kita itu apa? Yang bisa menyelamatkan. Percaya bahwa dia dihukumkan di atas kayu salib. In my position. Menempati posisi saya. Posisi saya. Sayalah yang harus disalibkan di sana. Sayalah yang bersalah. Sayalah yang berdosa. Sayalah yang pantas dikasih mahkota duri. Sayalah yang pantas dicambuk 40 kali. Sayalah yang harus dipaku. Sayalah yang harus ditombak. Sayalah yang harus mati dan turun ke neraka. Sayalah. Tapi dia datang dan menggantikan saya. Mengambil posisi saya. Dihukumkan, menggantikan saya. Rupanya dengan cara begitu dia menyelamatkan saya. Dengan cara begitu dia menyelamatkan saya. Dan ketika saya percaya, ayat Alkitab berkata, ketika saya bertobat, menyesali perbuatan saya yang salah itu, dan kemudian bertobat dan percaya apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu untuk saya. Ketika saya percaya, kata Efesus pasal 1 ayat 13, maka saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Kok tidak berasa apa-apa? Bukan perlu berasa, Alkitab yang mengatakannya. Roh Kudus memeteraikan saya jadi milik Allah. Akhirnya mulailah berlaku kepada saya perkataan bahwa Yesus di dalam saya atau saya di dalam Yesus. Saya di dalam Yesus.
di dalam Yesus. Nah, mulai saat itu saya disebut orang kudus. Maka itu Paulus tulis surat kepada orang Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Dan mulai saat itu juga saya disebut anak-anak Allah. Karena tukar posisi, saya tadinya itu anak iblis. Tuhan Yesus ambil dipakukan di atas kayu salib dan dia kasihkan kepada saya posisi anak Allah. Kok saya tiba-tiba bisa jadi anak Allah bagaimana? Datangnya karena dikasih sama Tuhan Yesus, sehingga saya menjadi anak Allah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah engkau menghargai posisimu? Apakah engkau tahu siapa engkau sekarang? Anak Allah, orang kudus, milik kepunyaan Allah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini indah. Ini indah. Tidak ada yang lebih indah dari ini lagi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Dan kita harus senantiasa menghayati ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi dengan apa? Darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Engkau sudah dibeli. Engkau milik Allah. Engkau milik Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bermodalkan inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bermodalkan inilah. Di pasal 3 Rasul Petrus kemudian berkata, katanya, kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bayangkan betapa kudusnya kita harus hidup. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena kita tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada kemungkinan kita bisa diselamatkan selain kita ada di dalam Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berapa berterima kasihnya engkau harus bisa berada di dalam Yesus. Dan kemudian mulai berjalan menuju ke sorga. Berapa berterima kasihnya. Saya bilang, orang sering berkata bahwa kita tidak merasa begitu sayang sesuatu sebelum kita mengalami kehilangannya. Betul nggak? Mungkin ya, seseorang tidak begitu menghargai darah Kristus yang menyelamatkannya sebelum dia coba. Gak usah lama-lama, beberapa detik saja turun ke neraka. Mau coba? Gak usah turun ke neraka, nanti pulang ya, paku atau apa, bakat bor, tes. Boleh coba? Ya, kalau tes nggak apa-apa, kau sakit kusta. Betul nggak? Kenapa orang kusta buntung tangannya, kupingnya copot apa atau enggak, buntung tangannya. Satu kali saya khotbah di kalangan orang kusta, ya, saya memeluknya dan dia menangis di daerah Sulawesi sana. Dia bilang, Pak Suhento, dia bilang, banyak orang nggak berani dekat kami. Ya. Oh, saya bilang enggak, saya tidak takut. Saya bilang, karena mereka sebenarnya orang yang udah sembuh, ya, udah sembuh tapi tangannya masih begini, ada tinggal 2, ada apa begitu. Kenapa bisa begitu? Karena ya, dia nggak ada rasa, saraf rasanya hilang. Jadi kalau dia potong wortel, gitu ya, dia potong, udah potong tangannya dia nggak tahu gitu. Waduh,
Ini kacau kan? Nah, mau coba masuk neraka sebentar, ya, kalau masuk nggak bisa keluar lagi. Tapi sekarang ada testernya, testernya. Itu boleh. Kau bakar paku, ya, nggak usah sampai merah lah. Gitu. Saya kemarin hampir itu. Loh, kenapa itu? Ada itu apa yang itu alat ngepel itu. Dia punya tangkai copot-copot itu plastiknya gitu ya. Jadi saya punya ide, saya pikir saya bakar dia punya gagang, kemudian plastiknya saya masukin, dia akan lengket gitu loh. Saya udah bakar agak lama, tanpa saya sadar saya kepegang gitu. Aduh, saya kagetnya bukan main. Wow, saya bilang gitu. Ternyata panas sekali. Waduh, itu seperberapa detik itu loh, gitu. Masuk neraka. Saudara boleh coba. Nah, berapa bersyukurnya kamu bisa ada di dalam Kristus. Berapa bersyukurnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seberapa kita bersyukurnya kita di hadapan Tuhan, seharusnya itu membuat seberapa kita mengasihi Tuhan, kita menghargainya, kita betul-betul tahu bahwa Dia mengasihi kita sedemikian rupa dan Dia menyelamatkan kita dengan cara yang Rasul Paulus lukiskan. Kasih Allah itu tak terukur apanya katanya, dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya, tak terukurkan itu ya. Dan penderitaan yang dia alami, sampai Rasul Paulus bilang apa ya, tidak ada penderitaan yang lebih dari itu lagi dialami. Untuk apa? Demi menyelamatkan kita, demi menyelamatkan kita, demi menyelamatkan Anda dan saya. Nah, kalau macam begitu, Anda bersyukur, diselamatkan, bersyukur ya, tak habis-habisnya. Itulah sebabnya saya sering berkata bahwa kalau Anda sungguh sudah lahir baru, sudah diselamatkan, hal pertama bangun tidur, mata adalah Tuhan, betapa syukurnya saya sudah diselamatkan. Dan kiranya hari ini Tuhan pimpin saya supaya saya bisa hidup menyenangkan Engkau satu hari lagi. Satu hari lagi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan demikian maka kita bisa hidup kudus. Hidup kudus melalui apa? Hidup kudus melalui sering merenungkan bahwa Tuhan sedih setiap kali kita jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak dosa kita diampuni? Semuanya. Berapa kali kita perlu terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Cukup sekali. Oh, tapi besok masih jatuh dalam dosa, perlu minta ampun kepada Tuhan nggak? Perlu menyesal nggak? Oh ya, harus bertobat. Loh, kan sudah diampuni semuanya. Dengar baik-baik. Diampuni oleh Allah Bapa karena kita ada di dalam Yesus. Karena kita di dalam Yesus. Kalau kau di luar Yesus, ya, kamu orang berdosa. Tapi karena kamu di dalam Yesus, dibungkus oleh Yesus, maka kamu orang kudus. Kamu anak Allah, karena kamu di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Maka itu, saya sering berkata, apapun yang terjadi, jangan keluar, jangan tinggalkan Yesus. Kamu harus tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus. Jatuh dalam dosa, Tuhan mau kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau harus mengakuinya dan engkau harus menyesalinya, dan engkau harus mohon Tuhan, tolong saya, ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus yang menanggung dosa itu. Tolong saya Tuhan, pegang saya,
supaya saya tidak jatuh terus. Pegang saya, pegang tangan saya. Tuhan, saya melakukan itu lagi. Saya malu pada diri saya sendiri. Kalau kau tidak ada rasa malu lagi pada dirimu sendiri, sangat mungkin kau kena kusta rohani. Tahu nggak? No feeling lagi. Jatuh dalam dosa juga nggak apa-apa, malah nikmat. Itu ibaratnya kau potong-potong mentimun, udah potong tangan kamu belum tahu. Akhirnya kau jadi orang Kristen yang buntung jempolnya, buntung ininya. Nggak bisa. Bukan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Kalau kau masih ada rasa, kalau kau masih merasa bersalah, dan kalau kau masih merasa malu pada dirimu sendiri, malu, ulang-ulang berbuat yang salah itu, kau malu pada dirimu sendiri, merasa bersalah. Bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana saya bernyanyi dengan penuh? Bagaimana saya bisa memuji Dia kalau saya menyakiti hatinya dengan tidak berasa sedikit pun? Bagaimana bisa? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya khawatir. Banyak orang Kristen zaman sekarang kena kusta rohani, rasanya hilang. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Itu bahaya sekali. Ya. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena itu bisa terjadi. Itu bisa mendatangkan hukuman dari Tuhan. Hari ini kita mau perjamuan Tuhan. Sebentar lagi nanti akan ditaruh di sini. Nah, coba kita baca 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11, saudara. 1 Korintus pasal 11. Ya. Saya akan baca dari ayat 27 sampai 32. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Zaman itu, zaman Rasul Paulus, dia menulis kepada orang di Korintus. Maka itu dia bilang, banyak di antara kalian yang lemah, sakit dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mati. Mengapa? Karena sepertinya kalian mengolok-olok darah Tuhan. Ya. Darah Tuhan. Katanya, kalau tidak layak, engkau berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau engkau berdosa, tidak merasa bersalah, sangat mungkin belum lahir baru. Kalau belum lahir baru, memang nggak ada rasa.
Malah mungkin happy berbuat dosa. Ada banyak jenis dosa yang nikmat dilakukan. Happy, nikmat. Nah, itu belum lahir baru. Tapi kalau lahir baru, ya, dan tidak berasa kalau berdosa, itu kena kusta rohani. Dan seharusnya berasa. Kalau berasa, katanya apa di sini? Di ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, di ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Menguji diri kita, itu bahasanya sama dengan menghukum diri kita. Artinya apa? Ketika saya mau mengambil perjamuan Tuhan itu, ketika saya mau memakan roti, saya mau meminum anggur itu, saya tahu saya berdosa. Saya harus menghukum diri saya. Ya. Saya harus menghukum diri saya. Saya harus menguji diri saya. Dan saya dapatkan saya bersalah. Saya bersalah. Tuhan, saya bersalah. Sangat bersalah Tuhan kepadamu. Sekarang saya mau menghadapi roti yang akan menggambarkan tubuhmu, kepalamu yang dipakaikan mahkota duri, dicambuk 40 kali, tanganmu dipakukan 40 kali dicambuk, seluruh badan sudah luka, dan tubuh sudah ditutupin darah habis. Tuhan, saya mau mengambil itu untuk menghayatinya, bahwa Engkau dihukum dan menggantikan saya, dan berani mengambil cawan itu, cawan yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan karena dosa saya, dengan merasa tidak bersalah. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan, saya katakan jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Ya. Tahu tidak ketika Daud bersalah? Mungkin banyak orang baca Alkitab nggak tahu. Daud suruh Yoab pergi hitung orang. Wah. Loh, kenapa bisa salah kok hitung orang bisa salah? Baca aturannya hitung orang. Masih ada korban segala macam. Daud hitung orang. Kemudian Tuhan murka. Wow. Murka Tuhan sudah menyala. Gimana ini? Daud bilang, saya salah Tuhan, saya salah. Tuhan suruh, pilih 3 macam hukuman. Akhirnya Daud, saya enggak sanggup pilih. Enggak sanggup pilih. Mana ada 3 hukuman? Ada yang ringan, enggak ada. Enggak sanggup pilih Tuhan. Daripada jatuh di tangan musuh, aku pilih jatuh di tangan Tuhan. Kan dia masih tahu Tuhan penuh dengan belas kasihan. Daripada jatuh di tangan musuh, dia bilang, aku lebih pilih jatuh ke tangan Tuhan saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hamba Tuhan, ambil ayat yang kita baca, dia balikkan. Dia balikkan, dia pakainya dengan cara terbalik. Tengok cara terbaliknya apa? Nah, karena kalau orang memakan itu tidak layak, Tuhan kasih hukum, maka berarti dia bilang itu punya khasiat menyembuhkan. Maka itu bawa barang siapa yang sakit
minumlah, segala macam penyakit akan hilang. Anjingnya kurang pintar gonggong juga bawa pulang, kurang aja, ngawurnya minta ampun, segala macam. Bukan itu, Alkitab tidak omong seperti itu, saudara. Alkitab tidak berkata perjamuan Tuhan itu punya khasiat menyembuhkan. Tetapi Alkitab berkata bahwa jikalau kau mengolok-olok tubuh Tuhan yang dikorbankan demi dosa, dengan cara kamu berdosa tidak merasa bersalah, dan jika kau buat olok-olok darah Tuhan yang menyelamatkanmu, dengan kamu boleh berdosa dengan tidak merasa bersalah. Hei, saya kasih tahu, kalau Tuhan belum hukum, itu bukan berarti Tuhan lupa. Ya, itu sama sekali bukan berarti bahwa Tuhan sudah berubah. Banyak orang belakangan ini gara-gara pemilu berdebat, si Anu berubah apa belum, berubah atau belum. Oh, Tuhan berubah, ya. Tuhan Yesus berubah, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Lalu kenapa pula Tuhan dulu hukum-hukum orang, sekarang tidak hukum orang? Oh, Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar. Nah, kalau panjang sabarnya Tuhan bagi kita, itu sebenarnya tambahan kemurahan namanya. Ya, kemurahan diberikan. Oh, karena kemurahan diberikan. Karena kemurahan diberikan, kita harus tahu bahwa kemurahan diberikan oleh Tuhan. Kita harus tambah syukur dan semakin cepat bertobat sebenarnya kalau kita tahu, kita berasa. Sebab apa? Tahu sebab apa? Kadang-kadang kita berdoa. Ada orang kasih tahu saya, si Anu berdosa Pak, begini. Kita mau doa apa? Tuhan, biarlah dia sadar, bertobat, dan ampunilah dia. Itu terbaik, betul nggak? Daripada saya doa, Tuhan, tolong tempeleng dia Tuhan. Tuhan, tempeleng yang keras Tuhan. Nah, sekarang mau tempeleng dia bagaimana? Nah, kita kan tidak boleh begitu. Kalau dia seorang ibu, Tuhan tempeleng dia, lalu dia terbaring tidak bisa masak, yang susah kan anaknya. Betul nggak? Kalau dia bapak, pencari duit, Tuhan tempeleng dia, ya toh. Lalu dia harus parkir di rumah sakit. Istri anaknya kan pusing. Betul nggak? Ini anak berdosa. Orang kasih tahu ini, aduh, saya kadang-kadang, Anda tidak tahu nggak ya? Jadi gembala, jadi hamba Tuhan, capeknya itu bukan khotbah di sini kurang lebih 45 menit, setengah jam. Saya bilang saya khotbah sehari belum capek. 3 hari saya seminar, betul nggak? Blok kelas, kadang 5 hari. Capeknya itu di sini. Kalian tidak tahu, capeknya itu di sini. Ya, capeknya itu di sini. Capeknya itu apa? Kita mendengar terlalu banyak laporan, dan sampai kita tidak tahu mau berdoa apa kepada Tuhan. Karena bukan hanya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, saya juga penuh dengan belas kasihan, saudara. Ya kan? Bagaimana mungkin saya berdoa Tuhan tempeleng bapaknya sementara saya tahu anak-anaknya masih kecil? Betul nggak? Bagaimana kita berdoa supaya Tuhan tempeleng ibunya sementara kita tahu anaknya semua memerlukan dia?
Lalu kita mesti berdoa apa? Tuhan, tolonglah, kasihkan kemurahan-Mu, dilimpahkan lagi dan dilimpahkan lagi. Tapi saya kasih tahu Anda, ya, sekali Tuhan punya kemurahan final, ya, jangan coba-coba Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang boleh dipermainkan, bukan pribadi yang boleh dipermainkan. Ya, oh, ya, saya yakin Esau itu sudah menerima kemurahan Tuhan lebih dan lebih dan lebih, sampai Tuhan bilang no more, no more, tidak lagi, it's okay. Karena ada banyak orang di dalam Alkitab tercatat kemurahan Tuhan terus menerus. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat di sini. Ketika perjamuan Tuhan dilaksanakan, ya, Rasul Paulus bilang, kamu harus menguji diri kamu sendiri. Kamu harus mencari tahu hatimu. Ya. Karena kita berhadapan dengan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan karena kita. Kita akan berhadapan dengan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurahkan karena kita. Dengan sikap hati seperti apa kita menghadapi itu? Sudah berapa banyak kemurahan Tuhan yang kita terima, ulang dan ulang dan ulang dan ulang, kemudian kita berdosa dengan tidak berasa. Dan kita pikir Tuhan lupa, nggak apa-apa. Sudah lama juga kok saya di dalam dosa itu. Tok kelihatannya belum ditopeng, bahkan disentir-sentir saja belum. Saya ingin kasih tahu bahwa ya, Tuhan itu bukan pribadi yang boleh diajak main-main. Ya. Dia Tuhan yang ini. Kadang-kadang kita begini, manusia itu senang mendengar Tuhan itu maha kasih. Betul nggak? Nah kalau dengar Tuhan maha kejam gimana? Oh tuh, Bapak, kok Tuhan bisa maha kejam? Oh, ditaruh orang ke dalam neraka? Ya. Taruhnya cuma sebentar, setahun, enggak, selamanya. Enggak sebentar loh, selamanya loh. Wow, tapi kita senang dengar Tuhan maha kasih. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya khotbah ini hari ini karena kita mau perjamuan Tuhan. Dan saya dapatkan begini, kenapa khotbah begini perlu? Udah banyak kita khotbah doktrin di Grafe. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini di zaman yang nggak tahu, nggak dapat dibayangkan lagi. Ya, bulan Desember yang lalu saya baru pergi ke Amerika dan sempat pergi ke San Francisco. Anda tahu di San Francisco yang paling menyolok itu apa? Bendera pelangi. Ya ampun, itu bus kami yang tur itu lewat hampir di setiap sudut jalan itu gedung-gedung dengan bendera pelangi. Anda tahu bendera pelangi apa? Homoseks. Katanya itu markasnya mereka di situ. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Stephen bilang dia sampai nggak peduli mau Trump menang atau Biden menang. Kenapa? Ada dua-duanya. Karena sekarang orang konservatif sudah
hampir give up. Nah, kenapa dong? Sekarang kamu mau calon dari presiden kah, demokrat kah, atau apapun juga, kalau kau tidak setuju dikit-dikit, ya pelangi-pelangian itu, kau sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Ya, akhirnya aborsi. Ya, kamu bilang saya calon presiden, ya, tentang aborsi, misalnya, kau dapat mungkin nggak sampai 20%. Udah pasti kalah, nggak usah kampanye. Karena kita tinggal di dunia apa? Saudara yang saya kasih data, saya berkata sebenarnya dunia di mana kita tempatin sekarang ini sudah mendekati kondisi dunia di mana Tuhan suruh Nuh bikin kapal. Sudah mendekati kondisi di mana Tuhan bilang kepada Abraham, keluh kesah orang di kota Sodom sudah sampai kepadaku, menghancurkan. Kita sudah ada yang dunia bergulir sedemikian rupa. Akhirnya apa? Kalau kita pakai istilah sepak bola mungkin lebih masuk kalian. Itu kira-kira penyerang di depan udah dilewatin. Back sudah dilewatin. Tinggal penjaga gawang sekarang. Mau berapa ahlinya dia, mudah-mudahan yang tendang itu meleset. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang dunia ini rusak total. Anda tahu, penjaga gawangnya hanyalah orang Kristen lahir baru. Dan gereja-gereja yang berseru-seru kita terdiri dari orang-orang yang sungguh lahir baru. Betul nggak? Yang tetap pegang teguh, tetap menyerukan highest morality, tetap berseru itu. Kita tetap. Nah, itulah sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mulai. Ya, bukan mulai, kita tetap di dalamnya. Tetap itu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak jemaat Grafe dan jemaat GBIA sebenarnya semuanya. Selain kita doktrin kita benar Alkitabiah, seperti kata Rasul Paulus, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil yang kamu junjung tinggi itu. Hidup berpadanan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, maka itu, ya, yang nomor satu adalah apa? Sebenarnya gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, kita punya tugas besar untuk menjaga generasi-generasi muda kita supaya tidak terpenetrasi, ya. Generasi-generasi muda, anak-anak, remaja, pemuda, semuanya kita jaga mereka. Lalu bagaimana cara menjaga mereka? Sulit, saya tahu sulit sekali. Karena hari ini di handphone kita, saya lihat banyak orang bikin konten yang ngawur, yang ampun. Bahkan banyak orang Kristen, ya, nggak tahu kenapa, ya, supaya banyak orang ngeklik, gitu, atau pencet dia punya apa, loncengnya, ya, apa-apa di situ dia kasih lihat semua orang, apa-apa kasih lihat semua orang, sampai kacau balau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menjaga mereka?
Saya katakan kalau mereka tidak lahir baru, kalau anak-anak kita tumbuh besar, ya, yang tua atau mungkin cucu-cucu kita tidak tumbuh besar di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh lahir baru, dan bukan sekedar lahir baru, tetapi juga apa? Senantiasa tahu di dalam hati, saya hidup bagi Kristus. Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya hidup bagi Dia. Gereja kita termasuk adalah gereja yang begitu ketat, di mana sini mereka maju membuat pengakuan iman dan berkata, berjanji mau hidup bagi Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini iblis mau rusak keluarga. Iblis mau rusak keluarga. Dan di dalam merusak keluarga, iblis mau rusak elemen-elemen keluarga, pribadi-pribadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak yang tidak mau dengar orang tua, yang membangkang, yang tidak bisa diomongkan lagi, dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya saudara, secara keluarga kacau, secara pribadi juga kacau. Nah, bagaimana di hadapan Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus tadi tulis, hendak, katanya apa? Kita kudus. Katanya apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Harus mengejar kekudusan. Harus mengejar kekudusan. Apa gunanya kita tiap 2 bulan ada perjamuan Tuhan? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Adalah supaya kita mengingat kepada Tuhan, mengingat tubuhnya yang dihancurkan bagi kita, dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, sehingga kita bisa hidupi kehidupan yang makin kudus, menyenangkan hatinya. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan mengolok-olok kasih karunia Tuhan. Jangan mengolok-olok kemurahan Tuhan. Jangan mengolok-olok kesabaran Tuhan. Jangan mengolok-olok anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Jangan berpikir Tuhan kesabarannya tidak akan sampai kepada finalnya. Dia menunggu dan dia menunggu. Tapi saya kasih tahu, ya, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan itu tetap dicurahkan. Sampai kepada satu saat Tuhan bilang, cukuplah. Ketika Rasul Paulus sendiri bahkan berdoa supaya duri yang di tubuhnya itu dicabut, apa jawab Tuhan kepadanya? Anugerahku untukmu sudah cukup. Biarkan itu, sudah cukup. Oh, jangan main-main, saudara. Bapa Surgawi, tolong kami
untuk ingat-ingat posisi kami. Kami orang yang mengaku di depan jemaat-Mu sudah diselamatkan. Percaya, mengaminkan Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini. Anugerah-Mu yang amat-amat besar. Tolong kami memahaminya, menghayatinya sedemikian rupa, menghargainya melalui hidup kami yang penuh takut akan Engkau, hormat kepadamu, hormat Tuhan, supaya kami dalam hidup ini tidak dirundung oleh segala macam kesusahan, kesulitan, karena Engkau membiarkan itu melanda kami sebagai rotan untuk menghajar kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.